pada Syarifah. Kita zaman sekarang agak aja ya kawan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Balik lagi mana yang terima dari semua. Al-Habib saya yang guru daripada Habib Hasan. Beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bib, sekalian aja kalau bohong itu misalkan begini, bisa membuat pesawat tempur dengan kedipan mata, nah gitu, bisa membuat rudal dengan kedipan mata, nah gitu. Jangan yang remeh-temeh, jangan yang makamnya habaib itu kalau ada pesawat lewat di atasnya bisa jatuh oleng, ya percuma kayak gitu. Sekalian aja bisa bikin HP dengan kedipan mata kiri gitu, terus bisa bikin pansel dengan mengedipkan mata dua-duanya begitu gitu. Jangan tanggung-tanggung bikin HP kayak bikin rudal kayak bikin apa gitu, keren gitu kalau ngibul gitu. Ngeluarin rantai emas dari langit, keramatnya Ilham itu ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, dilihat keramatannya, turunin rantai emas dari langit sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dibilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, kata dia. Tuh anak-anaknya bagaimana abahnya? Di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku sebagai cucu baginda Nabi ingin dipercaya, silahkan adakan tes DNA dan kita akan percaya dia menjadikan umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai budak, bukan diangkat derajatnya, tapi dijadikan sebagai budak-budak manusia, diajak demo yang tidak ada manfaatnya, bukan demi agama, bukan demi Rasulullah, bukan demi apapun yang bermanfaat bagi yang diajak, tetapi hanya demi namanya semata. Maka ini memanfaatkan umat Islam untuk kepentingan pribadi. Para ulama tidak boleh diam lagi. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Dia mulai marah-marah, mulai kalap ketika dia ngomong bahwa yang mempersoalkan Habib sebagai dzurriyyat Nabi itu dia bilang seperti iblis atau malah iblis atau gimana gitu. Yang mempersoalkan itu nasab para Habib itu tersambung atau tidak tersambung ke Rasulullah, dia bilang iblis atau seperti iblis atau apapun itu. Ya jelas salah toh. Tidak percaya bahwa nasab Alawi itu para Habib itu tersambung ke Rasulullah. Ternyata kan diungkap oleh Gus Abbas dan beberapa ahli nasab itu menyampaikan bahwa sebenarnya keterputusan nasab Alawi ke Rasulullah itu kan persoalan lama itu di negara di Yaman sendiri sudah pernah dipersoalkan, sudah pernah ramai, dan memang ya tidak terbukti bahwa Pak Alawi itu dzurriyyat Rasul. Ya apa sih sumbangsih Pak Alawi hari ini? Apa nggak ada? Semua Pak Alawi yang saya kenal, sahabat saya, teman saya yang kemarin lembut, halus, rasional, sok NKRI, kalau soal nasab itu tetap mereka itu tetap aja sama. Ternyata mereka ya sama aja, semuanya jualan nasab. Kalau ngaku dzurriyyat Rasul harus diuji. Sekarang ini lagi rame ini kan Gus, ada Gus A, B, C, D, hasil habaib kena, wah rame anak puyeng. Udah bodoh.
Bodoh amat, biarin aja, Beb. Bodoh amat, biarin aja, Beb. Yang punya wewenang bidang itu adalah salah satunya Robito Alawiyah. Itu untuk di Indonesia. Nanti di Afrika ada juga seperti Robito. Di India ya juga seperti Robito. Jadi para ulama baik habaib maupun bukan habaib sejak lama bekerja sama untuk menjaga kemurnian daripada nasab para keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sekarang yang bilang belajar tuh ke Habib, jangan ke yang lain supaya tidak sesat. Nah, kalau Habibnya blow on, kalau Habibnya sesat gimana? Emang nggak ada Habib yang sesat? Ada. Itu Habib yang jadi antek Belanda banyak dulu. Iya, yang jadi sahabatnya Belanda, jadi kenil, kemudian jadi informan Belanda. Habib ada. Punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya, dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Bib, apa emang begitu semua klan Ba'alawi itu begitu apa? Bangetan amat. Kalau Habib Utsman bin Yahya antek, udah ngaku aja antek, selesai, beres. Jangan pakai kelat-kelit sana sini. Al ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya Nabi. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan nasional. Kita orang Indonesia, panjenengan semua punya hak untuk hidup nyaman, merdeka. Jangan mau diperbudak. Apalagi kalau ada orang yang akhlaknya buruk kemudian meminta Anda semua bangsa Indonesia menjadi tameng hidup mereka. Jangan mau dengan doktrin di darah kami mengalir darah Rasul SAW. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Kami ini cucu Rasul, maka siap kalian bela habaib, bela kami. Siap kalian angkat senjata untuk habaib. Yang dibelanya mafia, yang dibelanya begundal. Siap korbankan nyawa demi habaib. Siap korbankan darah demi habaib. Siap korbankan nyawa demi habaib. Allahu Akbar. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap perang, siap. Dia perang sama siapa? Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Siap berjihad. Saya ingatkan kepada semua umat Islam, siapkan senjatamu. Siapkan senjatamu. Kalau besok ada panggilan jihad, siap berjihad. Siap berjihad. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kita percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan. Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dari Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Gak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina.
Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Saudari mencurigai saya tidak bernasab sampai Kanjeng Nabi. Saudari salah. Saudari, aku sudah tes DNA. Ada buktinya nih. Genetika aku 80% berdarah Arab dan nyambung ke Kanjeng Nabi. Saudari, mau apa saudari? Gue bohong juga nggak apa-apa. Mana lu tahu saudari? Begitu repot abad. Aku saudari sudah tes DNA saudari di Amerika Serikat, di New York. Saudari aja yang tidak tahu. Metode menjadi cucu Kanjeng Nabi, ya, metode agar diakui menjadi cucu Kanjeng Nabi untuk cari duit. Ada dua caranya, cara masa lalu dan cara masa sekarang. Kalau cara masa lalu itu pertama tampangnya harus ya kayak orang Timur Tengah, Pakistan atau Asia Tengah apapun, India lah atau Arab gitu. Tampangnya harus seperti itu dulu. Nah, setelah mempunyai tampang seperti itu kemudian ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi gitu. Nah, kalau untuk metode zaman yang sudah modern susah. Aku nyari-nyari nggak bisa. Karena kalau sekedar tampang saja nanti akan dituntut tes DNA. Karena wajah India, wajah Afghanistan, wajah Pakistan, wajah Yaman itu kan mirip gitu. Bagi orang Indonesia pribumi kan nggak bisa bedain itu orang mana, ya kan? Nah, tetapi untuk zaman modern ini nggak gampang aku jadi cucu Nabi karena di zaman modern itu sudah ada tes DNA. Jadi kalau ngaku keturunan Yaman disuruh tes DNA dulu. Ternyata bukan keturunan Arab gitu. Ternyata keturunan India, keturunan Tuan Takur. Susah kalau sekarang. Tapi kalau zaman dulu mah gampang untuk menjadi ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi gampang. Yang penting tampangnya Pakistan, India, Afghanistan, Yaman gitu. Itu ngaku-ngaku aja terus bisik-bisik ke tetangga, gua keturunan Kanjeng Nabi. Nah, orang percaya. Nah, masalahnya zaman sekarang sudah beda, sudah ada tes DNA sehingga genetikanya tuh bisa ditelusuri keturunan mana orang itu. Jadi bisa saja orang itu keturunan India, Pakistan, Afghanistan, ya, dan Yaman gitu. Atau Afrika Utara, sama aja mukanya miripnya gitu. Jadi orang-orang yang ngaku keturunan Kanjeng Nabi pada zaman dahulu yang sampai sekarang masih ada gak bakalan berani tes DNA. Sebab dengan tes DNA itu gennya kan diketahui mayoritas gen apa. Ya, seperti Najwa Shihab kan 48% genetikanya kan Asia Selatan, bukan Yaman, bukan Arab. Arabnya cuma 3,4%. Jadi orang-orang yang mengaku cucu Kanjeng Nabi zaman dulu sekarang yang nggak bisa dipertahankan lagi, harus tes DNA sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, Bib, sekalian aja kalau bohong itu misalkan begini, bisa membuat pesawat tempur dengan kedipan mata. Nah, gitu. Bisa membuat rudal dengan kedipan mata. Nah, gitu. Jangan yang remeh-temeh, jangan yang makamnya habaib itu kalau ada pesawat lewat di atasnya bisa jatuh oleng. Ya percuma kayak gitu. Sekalian aja bisa bikin HP dengan kedipan mata kiri. Gitu terus bisa bikin panser dengan mengedipkan mata dua-duanya begitu gitu. Jangan tanggung-tanggung bikin HP kayak
bikin rudal kayak bikin apa gitu, keren gitu kalau ngibul gitu. Tapi yang jelas itu bisa bikin anak terus ditinggal pergi gitu, kayak di kampung gua namanya Torik gitu, Oknum Habib Torik gitu, dimana anaknya udah gede tuh di kampung gua. Bikin apa kek gitu yang canggih sekalian. Jadi ada kuburan palsu sekarang dibongkar oleh masyarakat di Probolinggo. Katanya itu kuburan habaib atau apa katanya lah ya, keramat gitu. Jadi pesawat yang terbang di atasnya bisa oleng. Bisa oleng. Bisa oleng. Terus ya biasalah seperti itu. Nah sekarang kira-kira setelah dibongkar ini, apa kira-kira narasi para kadrun? Nah para kadrun ini lagi bikin skenario sekarang. Nanti akan membuat video juga, yang mana dia akan ngomong bahwa yang membongkar itu, yang membongkar itu kena tulah gitu. Paling begitu sebentar lagi. Nggak percaya, kita nantikan. Jadi untuk menjelaskan nasab Mbak Wali itu putus itu begini nih. Sekarang tahun 2023, ditulis-tulis di koran, di buku, di macam-macam manuskrip, di buku, bahwa SBY mempunyai 2 orang anak, yaitu AHY dan Edi Baskoro. Nah tiba-tiba 500 tahun yang akan datang, itu ada orang nulis SBY itu anaknya 3. Yang pertama adalah Ubaidillah, yang nomor 2 adalah AHY, yang nomor 3 Edi Baskoro. Jadi begitu ceritanya. Jadi kitab yang dikarang 500 tahun yang akan datang itu bohong, begitu cerita. Maka nama Ubaidillah sebagai anak SBY itu bohong. Jadi gak ada, terputus nasabnya karena bohong, karena tidak ditulis sekarang yang ada di koran, di TV, di macam-macam, bahwa Pak SBY cuma punya anak 2, yaitu AHY dan Edi Baskoro. Lah kok si Miing 500 tahun yang akan datang nulis SBY itu anaknya 3, yang 1 Ubaidillah, yang nomor 2 AHY, yang nomor 3 Edi Baskoro. Begitu. Jadi yang namanya Ubaidillah itu nasabnya terputus karena bohong, karena emang gak ada, karena ngarang-ngarang itu karangannya si Miing, begitu loh. Oleh karena itu yang penting adalah mencari koran-koran yang ada sekarang, yang tahun 2023, bukan koran-koran atau kitab-kitab 500 tahun yang akan datang. Nah kayak Imaduddin itu mengacu koran-koran, kitab-kitab yang dibuat sekarang tahun 2023, di mana SBY itu hanya mempunyai anak 2, yaitu AHY dan Edi Baskoro. Nah sementara si Miing yang mengaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi itu menulis kitab 500 tahun yang akan datang bahwa SBY itu mempunyai anak 3, Ubaidillah, kemudian Edi Baskoro, kemudian AHY. Jadi acuan Bani analoginya Bani Alawin itu 500 yang akan datang. Nah sementara Kiai Imaduddin mengacu pada kitab-kitab tahun 2023 gitu, yang sekarang, yang sebenarnya, bukan kitab-kitab 500 tahun yang akan datang, yang ngarang-ngarang. Jadi begitu, paham? Ngaku-ngaku polisi ditangkap, ngaku-ngaku TNI ditangkap. Kok ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi nggak ditangkap? Misalkan ini udah kejadian dulu di India itu atau di Pakistan, ada Ghulam Ahmad yang ngaku-ngaku menjadi nabi terakhir. Apa yang terjadi? Dan Ahmadiyah dimusuhi di mana-mana. Bahkan anggota Ahmadiyah ada yang dibunuh di Indonesia. Itu gara-gara gara-gara mengikuti Ahmadiyah, di mana Ghulam Ahmad mengaku sebagai Kanjeng Nabi. Tapi kalau tidak salah itu, karena ada juga yang ngomong bahwa Ghulam Ahmad itu bukan Nabi. Aku pernah nanya, tapi adalah
Imam Mahdi gitu loh, menurut pendapat beberapa orang anggota Ahmadiyah. Aku pernah nanya sendiri. Jadi ngaku-ngaku Tuhan misalkan, ya pasti akan jadi masalah. Ngaku-ngaku Tuhan juga nggak boleh, ngaku-ngaku Nabi juga nggak boleh, ngaku-ngaku cucu kanjeng Nabi juga nggak boleh, ngaku-ngaku presiden juga nggak boleh, ngaku-ngaku tentara juga nggak boleh, ngaku-ngaku polisi juga nggak boleh. Coba kalau kau pakai seragam polisi atau tentara, tapi kau bukan polisi atau tentara, ya pasti ditangkap. Jadi orang yang ngaku-ngaku itu harus membuktikan bahwa dirinya itu betul. Misalkan ada anggota polisi dicurigai palsu gitu, maka dia ditangkap, lalu ditanya, ternyata dia bisa menunjukkan kartu anggota polisi, maka dia tidak menipu. Begitu gitu loh. Nah ini kaitannya dengan umat, kaitannya dengan masyarakat. Tak ulang lagi, ngaku Allah gitu, ngaku sebagai Allah, ya pasti jadi masalah. Ngaku sebagai nabi terakhir kayak Ghulam Ahmad, ya jadi masalah di seluruh dunia, dimusuhi. Nah, ngaku cucu kanjeng Nabi juga harusnya ditangkap untuk dibuktikan apakah benar cucu kanjeng Nabi atau bukan. Nah, itu melalui nasab atau melalui tes DNA begitu. Sebelum kita membahas tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau tanya, sebutkan apa sih yang membuat kalian senang dengan mereka? Apa sih kelebihan mereka? Apakah kalian senang dengan hujatan-hujatan mereka? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Banyak sekali ulah Habib-Habib yang merendahkan bangsa Indonesia. Apalagi ada Habib-Habib lain yang menghina pribumi. Sebut saja Habib Anies Alatas yang di atas mobil komando di depan jamaahnya sambil meneriakkan mikrofon teriak-teriak, "Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan." Ucap si Habib Hanif. Coba cek dulu keturunan si Habib Hanif ini. Dia ngaku-ngaku Habib. Apa betul dia keturunan Nabi? Hanif Alatas ini sudah merendahkan pribumi, seakan-akan derajatnya di atas pribumi. Habib-Habib ini sering sekali menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan sebagai aksi bela rakyat. Rakyat yang mana yang kamu bela? Lagian tujuan dari demo itu untuk mendesak Presiden Jokowi untuk turun dari jabatannya. Yang jelas dalam video tersebut, Hanif Alatas meneriakkan bahwa dia adalah majikan. Warga yang pribumi dikatakan sebagai budak oleh Habib dari Yaman. Cek dulu dong apakah kamu memang Habib asli. Para pengikut dan umatnya lebih parah lagi, mau saja dijadikan budak oleh Hanif Alatas. Pribumi harus bangkit, jangan mau lagi diinjak-injak oleh Arab Yaman yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Saya mengajak para pribumi untuk bangkit, memiliki jiwa nasionalisme, rasa persatuan, dan kesatuan yang tinggi. Jangan mau lagi dikibuli oleh orang-orang seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab yang ngaku-ngaku sebagai Habib. Kebangkitan pribumi ini merupakan langkah untuk mengajak rakyat Indonesia memiliki kesadaran agar mampu memperjuangkan Indonesia untuk tidak menjadi budak bangsa lain, terutama Arab Yaman. Orang-orang seperti Bahar dan Rizik Syihab, mereka ngaku-ngaku sebagai Habib. Bisa saja mereka Habib palsu, karena tidak ada pembuktian cek keturunan bahwa betul mereka adalah keturunan Nabi. Jangan terus mengibuli masyarakat dengan menjual nazab. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan mengibuli masyarakat. Lihat si Bahar dan si Rizik. Dari miskin jadi kaya. Bahar Smith yang dulunya tidak punya mobil sekarang mempunyai banyak koleksi mobil-mobil mewah. Kalau mobilnya dijual semua, mungkin mencapai hingga puluhan miliar. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia membayar pajak? Lalu dari mana penghasilan miliarannya itu? Dengan ceramah dan menjual ayat, si Bahar Smith bisa membeli mobil mewah yang harganya miliaran. Coba cek pajaknya. Apakah dia membayar pajak? Tidak pantas seorang mengaku cucu Nabi, tapi kelakuannya tidak ada kesopanan sama sekali. Ada juga murid dari Bahar Smith yang mengatakan satu Habib bodoh sama dengan 70 Kiai Alim. Mau sampai kapan bangsa Indonesia mampu dia menahan diri dan membiarkan bangsanya sendiri dihasut, diadu domba, diperdaya dan diperalat, bahkan diperbudak oleh manusia-manusia keturunan Yaman yang notabene pendatang dan belum jelas juga Habib asli atau bukan.
Disuruh lakukan cek keturunan, dia takut, gak berani. Berani tidak mereka yang ngaku Habib itu melakukan tes untuk membuktikan mereka betul keturunan Nabi? Kalau para Habib tidak berani melakukan tes, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikan penuh dengan ujaran kebencian, seperti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad, dan penceramah-penceramah lainnya. Tak usahlah panggil Habib-Habib, seakan-akan keturunan Arab kastanya lebih tinggi dari keturunan pribumi atau keturunan Cina. Seakan-akan Cina dan pribumi di bawah orang Arab. Namun Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Dan saya percaya Indonesia akan menjadi negara maju dengan mayoritas pribumi. Seharusnya Arab Yaman harusnya belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai negeri Cina. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Bahar Smith, Rizik Syihab, dan Abdul Somad di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, ayo tekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.